Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di AKZ Channel. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga masih sehat selalu. Nah, di masa pandemi seperti ini, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan kita dengan berolahraga yang teratur dan tentunya minum vitamin yang cukup. Baik, pada kesempatan kali ini saya mau menjelaskan sedikit tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar untuk siswa kelas 9 MTS atau SMP. Tapi sebelum saya lanjutkan videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe terlebih dahulu. Untuk standar kompetensi pada bab kali ini yaitu memahami sifat-sifat bilangan berpangkat dan bentuk akar serta penggunaannya dalam pemecahan masalah sederhana. Untuk indikatornya ini lanjut ya. Nah, bilangan berpangkat. Apa sih bilangan berpangkat? Bilangan berpangkat itu jelaskan sedikit ya, karena memang videonya terbatas. Bilangan rasional ialah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A dibagi B, dengan A dan B adalah bilangan bulat, serta B tidak sama dengan 0. Masih ingat ya adik-adik ya, apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat itu adalah semua bilangan, baik itu bilangan positif maupun bilangan negatif. Kemudian, apa definisi dari bilangan berpangkat? Jika A bilangan rasional dan B bilangan dan N bilangan bulat positif, maka perkalian berulang N faktor dari A ialah A kali A kali A kali A titik-titik kali A sebanyak N. Ditulis A pangkat N. Sebanyak N faktor. Jadi kalau N-nya ada 5, maka A pangkat 5 berarti A-nya ada 5 kali. Seperti itu. Bisa dimengerti ya anak-anak ya? Jadi, misalkan 5 pangkat 3. Maka sama dengan 5-nya ada 3 kali. 5, aduh maaf ya ini saya tidak punya pulpen untuk lab. 5-nya ada 3 seperti itu. Jadi sama dengan 5 pangkat 3. Contoh, tentukan arti dari perpangkatan bilangan-bilangan berikut. 9 pangkat 3. 9 pangkat 3 itu sama dengan 9-nya 3 kali. Bisa dipahami ya anak-anak ya, 9 pangkat 3 itu sama dengan 9-nya 3 kali. 9 kali 9 kali 9. Bukan 9 kali 3. Ingat ya anak-anak, bukan 9 kali 3, tapi 9 kali 9 kali 9. Kemudian yang kedua, negatif 15 pangkat 4. Nah, negatif ini ada di dalam kurung, berarti negatif ini juga kita pangkatkan. Yaitu jawabannya negatif 15 kali negatif 15 kali negatif 15 kali negatif 15 sampai 4 kali seperti itu. Jadi ini penjabarannya dari bilangan berpangkat. Nah, untuk sifat-sifat bilangan berpangkat itu, yang pertama A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah pangkat N. Jadi kalau ada perkalian bilangan berpangkat, bilangannya ini angkanya sama, 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 2 seperti itu ya. Nah, anak pangkatnya cukup ditambahkan. M tambah N, rumusnya seperti itu. Kemudian sifat yang kedua yaitu pembagian. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi pangkat N. Jadi kalau pembagian maka nya cukup
dikurangi anak-anak. Jadi pangkatnya dikurangi. Nanti ada contoh di belakang. Kemudian yang ketiga, ini perkalian. Jadi pangkatnya ada dua, di dalam kurung dan di luar kurung. Maka jawabannya adalah pangkatnya dikalikan. A pangkat M kali pangkat N. Kemudian sifat yang keempat. Jadi seperti ini ya anak-anak ya, seperti di gambar ini. Pangkat N ini punya A dan punya B. Anggap seperti siswa di dalam suatu kelas. Kelas 9 itu punyanya siapa? Misalkan seperti itu. Jadi bukan hanya punyanya si A, tapi juga punyanya si B. Semua yang ada di dalam kurung itu, semua yang ada di dalam kelas itu adalah yang mempunyai kelas. Nah, kemudian untuk bilangan berpangkat yang pembagian seperti ini juga sama anak-anak. Jadi pangkat N ini punya A dan juga punya B. Selanjutnya, A pangkat negatif N. Nah, kalau seperti ini kita hanya perlu menyederhanakan saja anak-anak. Jadi kalau ini pangkatnya mau kita buat positif, maka kita harus menambahkan satu di atas dan A pangkatnya itu ada di bawah menjadi penyebut anak-anak. Sehingga negatifnya akan dihilangkan. Begitu juga sebaliknya, kalau bentuknya seperti ini, maka kalau mau dirubah ke pangkat negatif, tinggal kita menghilangkan pembilangnya, yaitu angka 1 di atas ini. Kemudian untuk sifat yang ketujuh, A pangkat 0 sama dengan 1 dengan syarat A tidak sama dengan 0. A pangkat 1 sama dengan A. Nah, ini anak-anak banyak yang bingung ini. A pangkat 0 kok bisa sama dengan 1, Bapak? Gimana ceritanya? Oke, ceritanya begini. Jadi biar tidak terlalu serius ya, saya mau cerita dulu ini ya. Jika bilangan rasional dan M bilangan bulat positif, maka ini maaf, ini contoh yang bukan yang A pangkat 0 dulu. Ini kita lewati dulu, nanti di belakang akan saya jelaskan. Ini saya kasih contoh untuk yang perkalian bilangan berpangkat anak-anak. Contohnya 3 pangkat 5 kali 3 pangkat 4. Jadi seperti di sifat ini atau di rumus ini, pangkatnya cukup ditambahkan. Pangkatnya cukup ditambahkan menjadi 5 tambah 4. 3 pangkat 5 ditambah 4. Sehingga sama dengan 3 pangkat 9. Karena biasanya di soal itu anak-anak hanya meminta untuk menyederhanakan pangkatnya, maka hasilnya pun cukup sampai di sini saja. Jadi tidak usah mencari hasil dari 3 pangkat 9 itu berapa, tidak perlu. Contoh yang kedua, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat negatif 5. Nah, biasanya anak-anak kalau sudah ketemu dengan angka yang negatif seperti ini, anak-anak akan kebingungan. Maka, ini sama rumusnya masih seperti ini ya. 3 tambah N. N-nya di sini kan negatif 5, yaitu berarti 3 tambah negatif 5. Seperti itu. Jadi kalau kita ibaratkan dengan hutang piutang ya, kita punya uang 3.000, anggaplah kita punya uang 3.000. Kemudian kita beli-beli ke toko seharga 5.000, maka uang kita akan kurang berapa? Yaitu kurang 2.000 di sini, seperti itu anak-anak. Tapi saya jarang mencontohkan hutang piutang karena biar anak-anak tidak kenal dengan yang namanya hutang piutang ya. Bisa pakai dengan contoh-contoh yang lain. Mungkin anak-anak bisa menjabarkan di rumah seperti apa. Nah,
Balik yang tadi, biasanya anak-anak kebingungan ketika sudah ketemu dengan dua tanda operasional operasi seperti ini, positif dan negatif. Caranya adalah dikalikan. Pada waktu 7 sudah pernah saya jelaskan, min kali min yang gitu ya. Min kali min sama dengan plus. Plus kali min sama dengan min atau negatif. Ya, jadi kalau ada tanda plus dikalikan dengan tanda min atau sebaliknya, min dikalikan dengan tanda plus, maka hasilnya adalah negatif. Sehingga di sini hasilnya adalah negatif 2. Jadi teman-teman tidak perlu bingung, adik-adik di rumah tidak perlu bingung. Jadi min gitu aja. Hasilnya di sini negatif. Seperti itu. Bisa dimengerti anak-anak ya? Baik, selanjutnya. Jika A bilangan sifat yang kedua ini ya, untuk pembagian, tadi pembagian. Jadi untuk pembagian, maka pangkatnya dikurangi dengan syarat yang lebih besar dari N. Contoh, 5 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 2, maka cukup dikurangi saja pangkatnya. Menjadi 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Saya kira ini sangat gampang ya untuk anak-anak. Kemudian sifat yang ketiga, seperti yang tadi ya. Jadi pangkatnya ada 2, maka pangkatnya dikalikan. Contoh seperti ini. Jadi dalam ada pangkat 2, kemudian di luar kurung ada pangkat 3. Maka pangkatnya dikalikan menjadi pangkat 2 kali pangkat 3 sama dengan 6 pangkat 6. Seperti itu. Kemudian contoh lagi, pangkat negatif 2, di luar kurung masih ada lagi pangkat, dikalikan. Negatif 2 kali 2 sama dengan negatif 4. Pangkat negatif 4. Gimana anak-anak, bisa dimengerti ya? Kalau masih kurang jelas, videonya bisa diulang lagi, atau teman-teman adik-adik bisa baca lagi di buku paket atau di buku LKS-nya. Untuk sifat yang keempat, A kali B, A pangkat N kali B pangkat N. Nah, kalau seperti ini, biasanya kebanyakan soal itu nanti mengarah kepada hasil. Jadi tingkat 3 pangkat 2 itu 9, 4 pangkat 2 itu 16, 9 kali 16 berapa? Biasanya seperti itu. Nah, untuk sifat yang kelima, ini hampir sama, ini pembagian. Contoh, 9 dibagi 3 pangkat 4. 9 per 3. 9 dibagi 3 ya. 9 ini pangkat 4, kemudian 3 juga pangkat 4. Nah, kok bisa 3? Bagaimana hasilnya, Pak? Caranya begini. 9 ini kan sama dengan, atau langsung begini aja anak-anak. 9 dibagi 3 kan 3 ya. Ya udah gitu aja. 9 dibagi 3 dengan 3. Berarti 3 pangkat 4. Seperti itu. Gampang anak-anak ya. Semangat belajar di rumah. Sifat yang keenam, seperti ini. Ini sifat yang pertama, A pangkat negatif N. Jadi kalau kita menghilangkan pangkat negatif, maka A-nya ini kita pindah ke bawah atau menjadi penyebut. Begitu juga sebaliknya, kalau bentuknya seperti ini, kita mau menghilangkan pangkat negatif, mau dijadikan pangkat positif,
pindah ke atas menjadi pembilang dan satunya dihilangkan. Seperti itu anak-anak. Contohnya ini. Kemudian sifat yang ketujuh yaitu bilangan rasional dengan A tidak sama dengan 0, maka A pangkat 0 sama dengan 1. Ini tadi yang ingin saya jelaskan ya. Kebanyakan anak-anak masih bingung, banyak yang bingung. Kok bisa sih A pangkat 0 itu sama dengan 1? Gimana ceritanya? Contoh, 10 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi angka apapun kalau dipangkat dengan 0, maka hasilnya adalah 1. 125 pangkat 0 hasilnya 1. X pangkat 0 hasilnya 1. Angka berapapun kalau dipangkat dengan 0 hasilnya 1. Angka berapapun kalau berpangkat 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. 10 pangkat 1 sama dengan 10. 125 pangkat 1 sama dengan 125. X pangkat 1 sama dengan X. Nah, bagaimana bisa bilangan berpangkat 0 itu hasilnya adalah 1? Logikanya begini anak-anak. 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2. Ya, 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2. Di rumus tadi, di sifat yang kedua tadi, kalau pembagian maka pangkatnya cukup dikurangi, yaitu 2 dikurangi 2, sehingga hasilnya 0. Nah, 2 pangkat 0, hasilnya sama dengan 1. 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4, maka pangkatnya cukup dikurangi saja. 4 dikurangi 4 sama dengan pangkat 0 dan hasilnya sama dengan 1. Nah, yang menjadi pertanyaan anak-anak, bagaimana ini kok bisa 1? Seperti itu kan ya. Rata-rata memang anak-anak kebingungannya di sini. Kalau saya ngajar di, dulu pernah ngajar di MA, anak-anak juga masih lupa seperti ini. Bahkan ketika ngajar di kampus, anak-anak pun juga lupa seperti ini. Lupa 2 pangkat 0 itu kok bisa sama dengan 1 begitu. Ini memang sepele, cuman perlu kita jabarkan. Logikanya begini. 2 pangkat 2 itu berapa? 4. Oke? Kemudian 2 pangkat 2. 4. 4 dibagi 4, 1. Nah, anak-anak. Ya. Jadi kok bisa 1 itu ya begini. Gimana? Masih bingung? Kalau ini kita menggunakan sifat pangkatan tadi. Kalau ini kita dengan menentukan hasil dari pangkat ini. Ini contoh yang kedua. 3 pangkat 4. 3 pangkat itu berapa? 3 pangkat 4 itu berapa sih? 81. Ya. 3 pangkat 4, 81. 81 dibagi 81 kan hasilnya 1. Jadi angka berapapun kalau dibagi dengan bilangan itu sendiri, maka hasilnya adalah 1. Nah, anak-anak, meskipun belajar di rumah, saya harap anak-anak untuk tetap semangat, tidak berputus asa untuk tetap menggali ilmu baik itu dari internet ataupun dari mana saja. Yang penting tetap menjaga kesehatan dan jangan lupa kalau kemana-mana tetap mematuhi protokol kesehatan menggunakan masker, jangan sampai dibuka ya anak-anak. Sedikit lagi saya singgung ini ya, 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 itu kan 3. 3-nya 4 kali kan begitu tadi ya. 3 kali 3. Aduh, tulisannya anak PAUD ini ya. Nah, 3 kali 3 itu kan 9. Yang ini 3 kali 3 kan juga 9. 9 kali 9 hasilnya adalah 8. Jadi itu tips dari saya atau materi dari saya tentang bilangan berpangkat pada kali ini. Semoga meskipun belajar di rumah, ilmu kalian menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.